Salam sehat anak-anak. Ya, ketemu lagi nih di pembelajaran jarak jauh dimensi 3. Dimensi 3 bagian yang mana? Subbab yang mana? Ini masih di jarak dan sudut dalam ruang. Jarak kan kita sudah belajar tuh, ada 4 PPT, ya kan? Ya, ini masuk ke sudut dalam ruang. Sebelum kita belajar sudut dalam ruang, nanti yang kita bahas sudut dalam ruang itu ada 3. Sudut antara 2 garis, sudut antara garis dan bidang yang sejajar, baru sudut antara bidang dan bidang. Ada 3 ya anak-anak, jadi 3 kali pertemuan. Tapi sebelum materi sudut ini, ada materi yang harus dipahami, materi pendahuluan, yaitu proyeksi garis pada bidang. Pernah dengar kata proyeksi nggak? Fisika ya? Apa artinya? Fisika itu apa artinya proyeksi? Kalau bahasa awamnya bayangan khusus ya, proyeksi. Jadi kalau misalnya nih, ini ada garis, ada titik di sini nih, sinarnya dari atas, bayangannya tegak lurus gitu ya. Oke, kalau misalnya titiknya di sini, bayangannya di sini gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya di garisnya nih, titiknya di sini, sinarnya dari sini. Karena kan bayangannya ini ke garis gitu maksudnya ya. Oh ya tadi tegak lurus. Jadi artinya bayangannya ini ya ada di garis gitu ya. Itu kalau proyeksi titik ke garis. Tapi yang kita bahas ini adalah proyeksi garis dengan bidang. Sebelum kita menentukan proyeksi garis dengan bidang, sebaiknya kita ingat kembali, direview kembali kedudukan garis dengan bidang. Kedudukan garis dengan bidang anak-anak. Nah, misalkan yang ini bidang, ini garis, ya kan? Garis ini namanya apa? Garis sejajar dengan bidang. Tapi kalau gini namanya apa? Nih, apa nih namanya nih? Garis menembus atau memotong bidang. Kalau garis dengan bidang, garis memotong bidang itu hanya ada satu titik potong, ya. Kecuali kalau bidang dengan bidang nanti sebuah garis. Tapi kalau garis dengan bidang itu hanya sebuah titik, makanya disebut titik tembus, ya. Ya. Sekarang saya tanya dulu, kedudukan garis dengan bidang tadi ada garis tidak terletak pada bidangnya. Nih ada garis di sini nih, ya. Ada garis yang menembus. Jadi yang kita bahas di sini adalah ada 2 hal. Yang pertama, kalau garisnya tidak terletak pada bidang, jadi di luarnya nih, ya. Nah, gimana menentukan proyeksinya ini? Dan satu lagi, kalau menembus bidang. Oke, biar lebih jelas, kita lihat di papan. Yang pertama, ini ada bidang U, ada bidang V, karena kita harus selalu membayangkan bahwa itu di dalam ruang ya. Karena judulnya itu kan dimensi 3, berarti dalam ruang. Nah, ada garis G, nih, yang di luar bidang U ya. Jadi garis G diproyeksikan ke bidang U ya. Ke bidang bawah bukan ke bidang sana. Itu lain lagi ceritanya, nanti aplikasikan lagi aja. Ya, oke. Jadi cara menentukan proyeksi garis G ke bidang U adalah, dengarkan anak-anak. Sudah serius belum? Oke, sambil dipegang kertasnya. Ambil ballpointnya atau pensilnya, ya. Perhatikan dulu, baru nanti catat, ya. Oke, langkahnya adalah ambil satu titik pada garis G. Nih, misalkan titik ini. Nah, ini di mana bayangannya? Tariklah titik tembus ke bidang U, menembusnya di titik A, ya. Jadi ini belum ada nih, langkah pertama nih, menembusnya di sini ya, di titik A. A itu sudah terletak pada bidang U. Ambil satu lagi, jadi langkah kedua nih, ambil satu titik lagi dengan cara yang sama, menembus di titik B. Tapi menembus itu pasti tegak lurus dong, ya kan? Ya, oke nih. Jadi setelah dapat titik A, dapat titik B, tarik garisnya. Oke ya. Nah, jadi yang ini tegak lurus dengan bidang U. Yang kedua ini juga tegak lurus dengan bidang U.
karena bayangan titik pertama atau tembusnya di sini di A, yang titik kedua tembusnya di B, maka proyeksi garis G adalah sambung garis A dan B, sambung titik A dan B. Ya, sambung. Berarti kan dia sebuah garis juga, ya kan? Nah, itulah garis proyeksinya. Jadi bayangannya ini adalah di sini. Tapi masing-masing titik ini pasti tegak lurus dengan bayangannya, gitu ya? Oke, paham nggak? Itu kalau garisnya itu tidak terletak pada bidang. Kemungkinan kedua, kalau garis G menembus bidang. Jadi ini garis G. Garis G menembus bidang U. Di titik A ya. Ini garis G menembus ya. Bedanya dengan ini kan garis G tidak menembus ya, tidak terletak. Oke, jadi karena garis G menembus bidang U di titik A, kita tinggal cari satu titik lagi. Bedanya dengan yang di atas kan harus dua titik tuh yang cari ke bawah bayangannya ya, yang ditarik titik tembusnya ya kan. Nah kalau ini hanya satu, misalkan titik yang ini, karena yang satu lagi sudah terletak di titik tembus, sudah terletak di bidang. Oke, tarik, ini harus tegak lurus ya. Jadi ditarik dari garis G, sembarang aja sih, ini boleh di sini terserah. Terus saya tarik tegak lurus ke sini dengan bidang, maka sambunglah A dan B, sambunglah A dan B, garis AB inilah proyeksi garis G terhadap bidang O. Paham nggak anak-anak? Ya, bedanya tadi kalau yang pertama jika garisnya di luar berarti harus ada minimal dua ya, yang harus dicari titik tembusnya ke bidang, tapi harus tegak lurus, tarik garis gitu ya. Sementara yang ini, yang kedua, kalau garisnya menembus bidang, berarti kan titik tembusnya itulah perwakilan satu titik di garis G, tinggal cari satu lagi. Nah, tarik ke sini, titik tembusnya di B, tapi harus tegak lurus, gitu ya. Oke. Kan kalau sinar nggak mungkin miring kan? Kalau kita berdiri gini, sinar dari atas, bayangan kita pasti tegak lurus kan? Iya dong. Kalau kita miring gini, sinar dari atas, bayangan kepala juga akan lurus ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Jadi bayangan garisnya adalah AB dan bayangan itu sudah terletak pada bidangnya, ya kan namanya juga proyeksi garis pada bidang. Garis di luar bidang diproyeksikan ke bidang, berarti ada di bidangnya, ya. Oke, paham lah itu ya. Ibu kasih contoh nih, dari biasanya kan dari jarak PPT 1 sampai yang keempat biasanya selalu kubus ya. Ya, karena anak-anak kan lebih gampang kalau kubus. Tapi coba yuk kita biasakan juga nih. Ini harus gambar juga, harus gampang juga nih menggambarkan limas. Diketahui limas T A B C D dengan alasnya persegi panjang. AB-nya 8, BC-nya 6, rusuk tegak. Ini namanya rusuk tegak ya anak-anak. Rusuk tegak nih. Jadi AT, BT, CT dan DT itu sama-sama 13 ya. Oke. Pertanyaannya apa nih? Oke. Tentukan panjang proyeksi garis AT ke bidang ABCD. ABCD. Oke. Pertanyaan pertama dulu, termasuk jenis mana nih? Yang pertama ini apa yang kedua? Yang mana? Yang saya tanyakan garis AT dan bidang ABCD. Ya, berarti yang kedua dong. Karena garis AT atau TA menembus bidang ABCD. Ya dong. Memotong kan? Memotong atau menembus? Menembus di mana? Di titik A. Pintar. Di titik A. Berarti yang kedua dong ya. Kalau yang kedua berarti kita hanya satu titik lagi, yaitu titik T yang di ujungnya aja. Titik T proyeksikan ke garis atau ke bidang ya, ke bidang ABCD. Langsung aja ke bidang ABCD. Berarti di mana dia tegak lurusnya? Sini dong. Kan ini tegak lurus sini ya. Nah, tegak lurus sini. Nih, berarti di sini nih titik apa nih? ATR boleh.
bebas sih. Ya, jadi titik TR sudah tegak lurus dengan bidang ABCD. Kalau gitu yang mana dong proyeksi garisnya? Berarti dari A ke R. Jadi proyeksinya ini sama dengan garis AR. Gitu anak-anak. AR tadi potongan diagonal ini ya. Ya, kalau ditanya yang mana garis proyeksinya ya garis AR. Tapi kalau ditanya berapa panjang proyeksinya, berarti harus dicari berapa panjangnya. Berarti kan diketahui nih angka-angka yang ada nih. Kita gunakan unsur-unsur segitiga atau persegi, terserah kamu. Oke, yang mana kira-kira? Supaya dapat panjang AR, bidang mana yang kita gambarkan? Atau yang kita amati? Ayo, bidang mana? Boleh nggak bidang A, P, R? Perlu nggak? Atau bidang A, B, C, D? Kan kita hanya mencari panjang AR ya. Ya? Jadi proyeksi AT tadi kan AR. Karena pertanyaan saya berapa panjangnya? Apakah perlu dibuatkan segitiga ART? Atau mungkin hanya yang di bawah aja nih? AB, CD. Kayaknya lebih gampang yang mana? Kalau kita pakai segitiga ATR, yang diketahui kan baru AT. Ini kan nggak diketahui TR. Kalau diketahui TR boleh kita pakai segitiga ART. Tapi karena yang ditanya AR, yang ini juga belum, dua yang ditanya satu diketahui kan nggak bisa. Tapi kalau kita pakai segi yang persegi panjang ABCD, jadi kita buatkan persegi panjang ABCD, kita pindahkan ke bidang datar. Ini A, ini B, yang ini C, yang ini D. Oke, yang ini kan ketahui 8. BC-nya berapa? 6. Yang ditanya tadi AR ada nggak pada bidang ABCD? Ada, Bu. Kan tadi dari A ke C, ya kan? Disinilah R-nya ya, ditarik lagi ini nih. Ya, disinilah titik. Bisa dong dicari ya? Iya, cari dulu apa nak? Cari AC. Ya, ayo. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, berarti 8 kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Jadi 64 ditambah 36 sama dengan 100. Tapi kan ini masih AC kuadrat. Maka AC-nya sama dengan 10. Ya? Ya. Boleh pakai itu, tapi kalau ada yang ingat triple Pythagoras, ayo. 6, 8, 10. Wah, Bu, nggak usah pakai gini, Bu, langsung aja 10. 3, 4, 5. Kalau sisinya 3, 4, pasti yang ini 5. Boleh. Gitu ya. 6, 8. Oh, pasti 10, Bu. Boleh. Ya, itu berarti anak-anak udah lebih cepat satu langkah. Oke, setelah dapat AC, kan yang ditanya AR. Maka AR sama dengan setengah dari 10 dong. Berarti 5. Ya? Paham nggak? Boleh catat. Boleh paham ya? Biar kita sambung lagi dengan garis yang lain. Ya? Sudah? Dicatat? Oke. Paham ya? Nanti kalau ditanya, nih, misalkan nih ada di sini nih titik nih. Ibu kasih dulu ya warna yang berbeda. Oke. Misalkan di tengah-tengahnya ini ada titik P. Terus disambung dari T ke P. Oke. Ya? Ya, pertanyaan kedua ini adalah hapus ya, udah hafal yang tadi kan? Oke. Hapus dulu nih. Oke. Ini pertanyaan A, pertanyaan B. Tentukan proyeksi garis PT
terhadap alas, terhadap, singkat ya, tahu ya, terhadap ABCD. Ayo. Karena pertanyaan Ibu, P ada nggak terletak pada bidang ABCD nggak? Nah, berarti sama ya dengan soal ini ya. Berarti tinggal cari nih bayangan T nih. Bayangan T di mana? Di R juga dong. Ya kan? Karena kan T tegak lurus dengan ini ya. Oke. Berarti segitiga mana yang kita pindahkan ke bidang datar? Adalah segitiga TPR. Ya kan? Oke, kalau segitiga TPR yang ditanya PR ya kan? Nah, yang ini belum diketahui PT. Belum diketahui PT, belum diketahui TR. Apa mungkin ditanya nih? Apa bisa dicari PR? Nah, berarti bukan segitiganya yang dipindahkan. Coba persegi mungkin. Persegi panjangnya mana? Atau mungkin hanya dilihat doang. Ya udah, kita pindahkan perseginya ya. Persegi panjang AB CD. Nah, kalau ABCD kan tadi P-nya di sini kan? Oke, terus kita tarik ke sini. Set, gitu ya. Ini di tengah-tengah ini R-nya ya. Oke, ini kan tadi bisa ditarik ini. Ya, nah kalau yang ini R, yang ini P, yang ditanyakan tadi proyeksinya adalah PR. Ibu ulang ya anak-anak. Tadi kan mencari panjang proyeksi PT terhadap bidang ABCD. Berarti karena P-nya sudah ada di bidangnya, berarti P aksennya ada di situ. Sedangkan T aksennya ada di R. Bayangan atau proyeksi titik T ada di R, ya kan? Jadi proyeksi garis PT adalah garis PR. Kita pindahkan persegi panjang ini yaitu PR. Ya. Kalau tadi alasnya persegi panjang ABCD dengan panjangnya 8, lebarnya 6, maka panjang PR-nya berapa? PR itu kan setengah AB ya. Ya udah, berarti langsung berapa ini jawabannya? 4. Maka jawabannya ini adalah panjang PR sama dengan 4. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Oke? Oke. Karena sudah ada 2 contoh. Oh iya, contoh pertama ini nanti ada contoh kedua ya. Contoh kedua ya. Ini contoh pertama tadi ya Dimas ya. Nanti contoh kedua Ibu kasih kubus ABCDFGH ya. Oke, kita lihat contoh kedua. Oke anak-anak, ini ada contoh kedua ya. Ya, tadi contoh pertama kan 5. Nih contoh kedua diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang kubusnya 6. Oke. Nah, pertanyaan Ibu, tentukanlah proyeksi garis AF ke bidang ABCD. Kalau AF ke bidang ABCD kan menembus di titik A. Berarti aksen di sini ya. Berarti kalau F di B dong. Kan bidangnya kan bidang ABCD. Nah, karena proyeksi titik F di B, maka proyeksi garis AF adalah AB. Tuh, AB. Jadi langsung 6. Sama dengan panjang rusuknya ya. Oke. Yang kedua, tentukan panjang proyeksi AG. AG diagonal ruang ya. AG terhadap ABCD. Bidang yang sama. Sama posisinya menembus di A. Tinggal memproyeksikan garis G. G berarti proyeksinya di mana? Di C, ya kan? Ya kan ini tegak lurus ya di sini ya dengan bidang CG atau GC tegak lurus dengan ABCD, ya. Oke. Jadi proyeksinya adalah AC. Nah, kalau AC bisa langsung dapat nggak hasilnya? Apakah perlu segitiga atau persegi? Atau perlu dipindahkan ke bidang atau bisa diamatin saja bidangnya? AC. Oh, nggak usah Bu, kan ABCD kan persegi ya. Ya, persegi. Berarti kalau AC adalah diagonalnya, ada rumusnya kan ya anak-anak? Kalau rusuknya R, diagonal sisinya R akar 2. Betul, ada yang ingat ya?
Ya, R akar 2 karena rusuknya 6, berarti 6 akar 2. Jadi AC 6 akar 2. Contoh yang ketiga, pertanyaan yang ketiga maksudnya Ibu, maaf ya. Untuk contoh kedua, pertanyaan yang ketiga. Proyeksi EG dengan ABCD sama nggak dengan contoh A dan B? Kenapa nggak sama? Kalau yang A dan B tadi kan menembus bidang ya. Tapi kalau EG itu ada di luar bidang. Karena ada di luar bidang, maka minimal berapa titik yang harus diproyeksikan? 2, ya. Jadi proyeksikan titik E ke bidang A, B, C, D. Berarti ada di sini ya. Ada di A. Sedangkan G ada di mana? Di C. Berarti proyeksi EG terhadap bidang A, B, C, D adalah garis AC. Iya, AC sama tadi diagonal sisi. Nama kedua. Ya, bukan masalah sama-sama nama kedua, enggak, tapi kan ada prosesnya tadi ya. Oke. Sekarang garis BH. Dari B ke H itu kan diagonal ruang. Diproyeksikan ke bukan ke bidang alas ABCD. Emang kalau ke bidang alas yang mana? Kalau ke bidang alas dari B ke H berarti tinggal H ke D gitu ya proyeksinya ya. Oh berarti proyeksinya adalah BD. Tapi yang saya tanya, yang Ibu tanya adalah BH ke EFGH bidang atas. Boleh toh diproyeksikan ke bidang atas? Nggak harus garisnya di atas diproyeksikan ke bidang. Boleh. Ada nanti garis di sini diproyeksikan ke samping. Boleh. Ingat ya, kalau dia sini garis diproyeksikan ke bidang, seolah-olah sinarnya dari sini gitu loh. Tapi kalau misalnya ini ada garis, bidangnya di sini, masa sinarnya dari sini? Ya kagak ada bayangannya dong di bidang. Enggak. Kalau bidangnya di sini di kanan, garisnya di sini, sinarnya dari mana? Ya dari sebelah kiri sini. Supaya bayangannya di bidang. Gitu anak-anak. Kan bayangan khusus artinya proyeksi. Nah sekarang kalau di atas bidangnya, ada bidang di atas nih, ada bidang di atas. Terus ada garis nih yang kayak gini nih, menembus ya, ya. Berarti yang tinggal diproyeksikan adalah ujung ini kan anak-anak. Proyeksikan ke bidang gitu ya. Kalau dia misalnya terletak di luar, tinggal tarik 2 titik. Oke ya. Maka tadi BH dengan EFGH, berarti H aksennya di sini. Nah, sekarang tinggal bayangin apa? B. Kan tadi B dan H. Kita H-nya udah ada di H, H aksen ada di H dan B ada di F. Nih, Ibu tulis nih B aksen. Maka kalau ditanya proyeksi garis BH terhadap bidang EFGH adalah garis HF. HF juga diagonal sisi, perpanjangnya 6 akar 2. Gitu ya anak-anak. Nah, setelah paham contoh kedua ini, tadi ada contoh 1,5, contoh kedua kubus, ya. Sudah Ibu kasih soal bervariasi, ada yang garisnya di luar bidang, ada garisnya menembus bidang. Maka supaya lebih afdal ada latihan, perlu ada latihan ya. Ini ada latihan nih. Diketahui balok A, B, C, D, F, G, panjang AB-nya 4, BC-nya 3, dan CD-nya 2. Tentukan lapangnya proyeksi. Ayo, balok nih. AG terhadap ABCD, AG terhadap ADHE, AG terhadap DCGH, dan AG pada DCGF. Ya, itu latihan soal. Oke. Nanti setelah selesai latihan soal, kerjakan yang benar latihan soalnya. Setelah selesai dibuatkan hukumannya, nanti Ibu kasih oleh-oleh, dikerjakan kalau memang masih ada waktunya sebelum pembelajaran yang lainnya. Tapi kalau misalnya nggak sempat, nanti oleh-oleh ini dikerjakan ntar malam. Saya ambil dulu ya oleh-olehnya. Oleh-olehnya anak-anak adalah, ambil nak catatannya. Oleh-oleh itu harus
disyukurin, namanya juga orang masih oleh-oleh. Luk 1 halaman 39, buku PKS ya anaknya. Latihan uji kompetensi 1 halaman 39, hanya 2 soal aja, nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ya, PR tidak perlu banyak-banyak, oleh-oleh itu tidak perlu banyak-banyak, yang penting ikhlas nerimanya ya, karena yang memberi juga ikhlas ya. Oke, mohon maaf dengan segala kekurangan, kalau ada yang kurang pas dimaafkan, kalau ada yang berbeda pendapat nanti boleh didiskusikan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih anak-anak. Salam sehat dari Bu Asina. Dadah.